Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyapa dulu di pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Gultom. Selamat pagi Ibu Wiwi. Ibu Rosa, selamat pagi. Keluarga Pak Bambang, Pak Tampu Bolon. Terus kemudian ada Pak Pasaribu, selamat pagi Pak. Ada keluarga Pak Harsono. Keluarga Pak Bangun, selamat pagi Pak. Keluarga Ibu Grace, selamat pagi. Ibu Caju, selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Saya akan membacakan penegasan Warta Jemaat 1 Agustus 2021. Segenap majelis mengucapkan selamat beribadah online bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan firman kita pada pagi hari ini adalah Pak Pendeta Pancincet. Informasi gereja. Yang pertama, pembayaran dana kasih. Bagi jemaat yang ingin membayarkan dana kasih dapat dibayarkan melalui transfer via Bank BCA dengan nomor rekening terlampir di Warta atas nama Ibu Grace Marini Pitoy, atau dapat dibayarkan langsung ke gereja setiap minggunya dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Yang kedua, persembahan jemaat. Melihat kondisi saat ini di mana penyebaran COVID-19 semakin meluas, maka majelis jemaat menghimbau agar persembahan jemaat dapat ditransfer ke via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening terlampir. Apabila tidak memungkinkan, maka persembahan tetap masih bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, ibunda dari Bapak Rapen Siahan pada hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 12.25 di Siborong-Borong, Tapanuli Utara. Segenap jemaat GKSP mengucapkan turut berduka cita dan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya anggaran dan kebutuhan akhir tahun. Mengingat akan adanya kebutuhan di akhir tahun 2021 dan untuk menambah anggaran yang ada, maka majelis jemaat akan membuka satu kotak persembahan khusus yang akan dimulai di awal bulan Juli 2021. Untuk rincian anggaran akhir tahunnya ada terlampir di Warta. Persekutuan doa jemaat. Majelis jemaat dan rohaniawan mengundang Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat GKSP untuk bergabung dalam persekutuan doa jemaat yang akan dimulai pada hari Rabu 4 Agustus 2021 pukul 19.30 sampai 20.30. Dan untuk link ibadah akan dibagikan sebelum persekutuan doa dimulai. Yang berikutnya laporan keuangan update tanggal 29 Juli 2021. Saldo akhirnya adalah 15.951.933 rupiah. Ulang tahun jemaat. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Gloria Albertina Patiasina tanggal 26 Juli, Saudari Juwita Trianti tanggal 28 Juli, Ibu Trihani Boruginting atau yang kita kenal dengan Ibu Bangun tanggal 30 Juli, dan Saudari Dwi Rizky Julistia tanggal 31 Juli. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik Bapak Ibu, demikian penegasan warta jemaat. Kita akan memulai ibadah kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita hingga pada saat ini. Kasih-Nya tidak pernah berubah bagi kita. Untuk itu mari kita berhimpun
datang ke hadiratnya dengan menyanyikan pujian Nafiri Rohani 6 ayat pertama sampai yang kedua, berhimpun semua. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini terjadi dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan umatnya, yang kasih setianya selalu kekal dan selama-lamanya. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Terhadap Tuhan sajalah kita berdosa. Kita lebih sering melakukan seturut kedagingan kita daripada melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun, sadarkah kita bahwa karena anugerah kita diselamatkan hanya oleh karena darah Yesus yang tercurah bagi kita? Mari dengan kerendahan hati, kita mengakui dosa kita kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian Nafiri Rohani 44, ayat yang pertama dan yang kedua, hanya oleh darah Yesus. Yeah.
Marilah kita datang kepada Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Inilah kami Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, yang kami lakukan Tuhan, selama perjalanan hidup kami Tuhan. Baik menyakiti orang sekitar kita, orang tua, maupun kepada-Mu Tuhan. Kiranya Kau mengampuni dosa kami Tuhan, kiranya Kau menyucikan hati kami Tuhan, untuk kami tetap selalu berjalan pada-Mu Tuhan. Hapuskan dosa kami Tuhan dan berilah kami kekuatan Tuhan untuk bisa menjalani pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, pergumulan hidup kami Tuhan, usaha pekerjaan kami Tuhan hanya ke dalam kuasa tangan-Mu, dan biarlah Kau berkuasa Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Ampuni dosa kami Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami. Amin. Kesaksian pujian, kita bersama-sama akan mendengarkan kesaksian pujian dari Ibu Novi Benjamin dan Messi Tambunan. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. All the while you hear it spoken in, yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if
trials of this life are your mercies in disguise. We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel your need. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear each desperate plea and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know that pain behind is hard, that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing come through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the refilling of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Terima kasih untuk Ibu Novi Bijamin dan Messi Tambunan, dan biarlah kesaksian pujian ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diselamatkan hanya karena oleh darah Tuhan Yesus. Untuk itu mari saatnya kita siapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita dapat seturut dengan firman-Nya. Mari kita menyanyikan pujian suplemen 218, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Urapan dari Roh-Mu biarlah ada pada kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kami yang mendengarkannya. Biar Roh Kuduslah yang menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, membuat kami dapat mengerti dengan baik kan kebenaran firman Tuhan, dan menyanggupkan kami juga untuk mentaatinya dalam kehidupan kami. Bicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan dibacakan untuk kita dalam khotbah minggu ini diambil dari Amsal pasal yang ke-10, ayat yang ke-2 sampai ayat 6. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Amsal pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semuanya kabar baik ya, puji Tuhan ya. Saudara kita yang sedang sakit, yang sedang isoman, yang sedang beristirahat, ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, yakinlah tetap Tuhan hadir dan tetap peduli. Dan kita semua sebagai komunitas dalam GKSP mengasihi dan terus mendoakan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sedang dalam keadaan sakit. Kita berdoakan untuk pemulihan, kita berdoa juga untuk kesembuhan daripada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah konsekuensi kehidupan. Ayat yang kita baca dari Amsal ini, mengenai konsekuensi kehidupan, itu ada nasihat-nasihat yang ringkas, yang pendek, mengkontraskan yang baik dan jahat, akibatnya apa, dan sebagainya. Dan pilihan tetap pada kita, tapi Salomo ingin semua kita takut akan Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Dia punya pengalaman hidup yang luar biasa. Dia mencatat itu dan dikumpulkan oleh para ahli kitab dan juga menjadi pengajaran bagi kita pada saat ini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya, di tengah dunia ini banyak pilihan ya, diperhadapkan bagi kita. Mau pilih yang bagaimana? Ya, pilihan di sini jelas kita menentukan kita mau berbuat baik atau berbuat jahat. Kita mau mengasihi atau membenci. Tapi setiap tindakan yang kita lakukan ada konsekuensinya. Ada akibat yang harus kita tanggung. Ada yang jangka pendek, ada juga jangka panjang. Terbawa seumur hidup. Ketika kita memilih untuk menikah dengan orang yang tidak seiman, kita tahu bahwa ada resikonya daripada memilih menikah dengan yang seiman. Bukan berarti dalam rumah tangga dengan seiman tidak ada permasalahan ya. Ya maksudnya jelas ya, setiap pilihan, putusan, perbuatan, tindakan, konsekuensinya ada. Sebab akibat, ada dampak, resiko yang harus kita tanggung. Kita berbisnis, mau cara curang atau cara jujur. Kita mau hidup dalam dosa atau berkajang dalam dosa, atau mau hidup kudus, atau bertekad hidup kudus, dan sebagainya. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Bahkan Nabi Hosea mengingatkan umat Tuhan, dikatakan, orang yang menabur angin akan menuai puting beliung. Berarti tidak ada sesuatu yang dilakukan ya tanpa kesadaran atau disadari atau tidak, ada risiko yang harus, ada konsekuensi.
Ada tanggung jawab yang harus kita alami dalam kehidupan kita, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dalam dunia ini orang menasihati menghindari penyesalan. Ada gambar yang saya dapatkan ya, itu mengingatkan kita ya, penyesalan. Kalau kita salah makan, dikatakan penyesalan 1 hari. Ya makan udah masuk ke dalam perut kita. Slide yang berikut. Ya kalau kita dikatakan 1 hari kita menyesal, kita salah makan. Kalau 1 bulan kita menyesal karena salah pangkas rambut atau salah potong rambut, ya tumbuhnya normal lagi sebulan ya. Kalau menyesal setahun karena kita salah masuk sekolah, ya udah terlanjur, udah bayar dan sebagainya. Kita menyesal 5 tahun, misal di perusahaan atau apa ya, atau di mana gitu ya, karena salah pilih pemimpin. Kita menyesal seumur hidup karena salah pilih pasangan. Bukankah Alkitab mengatakan jangan merupakan pasangan tidak seimbang, tapi banyak orang percaya nekat melanggar ketentuan itu. Salah pilih juru selamat akan binasa selama-lamanya. Tidak ada pertolongan. Selagi hiduplah kita harus menyadari, harus hidup bijaksana. Kita tahu bahwa panggilan Tuhan pada setiap kita anak-anaknya adalah panggilan untuk hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi apapun juga, cara hidup kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda dari orang-orang dunia. Agar hidup kesaksian kita membawa dampak pengaruh yang baik. Kita bisa tetap bersikap sebagai orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Dengan tidak kompromi, dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, meskipun hal itu kita butuhkan dan kita terdesak. Hidup dalam dunia penuh dengan kesulitan, banyak orang bisa tergoda mencari jalan pintas. Dengan mengorbankan kebenaran, dengan tidak ingat lagi untuk taat kepada Tuhan. Dalam situasi sulit, seakan-akan Tuhan diam. Tuhan tidak menjawab, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Padahal Tuhan peduli. Dan Dia tahu seluk-beluk kehidupan kita. Setiap sikap dan cara hidup yang dipilih orang memiliki konsekuensinya masing-masing. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang kita baca jelas penuh dengan nasihat-nasihat yang praktis. Nasihat-nasihat yang tidak perlu ditafsirkan dengan dalam. Ya. Langsung kita baca, kita juga sudah mengerti. Ini jelas dikatakan, Amsal ya, tentang bagaimana orang tua mendidik anak dalam keluarga. Anak yang bijak mendatangkan sukacita pada ayahnya, tapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jelas kita tahu bahwa tidak ada orang tua yang ingin anaknya menjadi bebal, tapi menjadi anak yang bijak. Yang menyukakan hati orang tuanya. Dan sebagai orang tua, jangan sampai kita sebagai orang tua kita yang bebal. Jika anak kita tidak mungkin mengikuti teladan. Tidak ada teladan hidup yang bisa dicontoh. Firman Tuhan kata anak adalah anugerah Tuhan. Yang dititipkan, dipercayakan untuk dididik. Anak harus dididik sesuai dengan terang firman Tuhan. Ketika di kehadiran anak, suami istri menerima peran sebagai ayah dan ibu. Tidak hanya memenuhi kebutuhan anak-anak saja, jasmani saja, tapi hal rohani, ada pendidikan. Bukankah ayat yang terkenal kita tahu bahwa dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya, ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang Yahudi dan pengajarannya, Ulangan pasal 6 ayat 4-9 itu hafal mati, tahu di kepala mereka. Apa yang telah engkau dengar daripada-Ku, ajarlah kepada anak-anakmu berulang-ulang. Baik engkau di rumah, engkau dalam perjalanan, engkau duduk, engkau berjalan, engkau berbaring, mengajarkan berulang-ulang. Itulah yang diterapkan orang-orang Israel kebanyakan, ya, menerapkan hal ini. Maka tidak heran ketika Paulus bertemu dengan Timotius sebagai anak rohaninya. Dia mengatakan dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Engkau sudah beriman, aku yakin iman yang mula-mula ada pada Lois nenekmu, Eunike ibumu. Ini jelas pengajaran itu sangat penting. Saya pernah melihat satu survei. Hasil survei membandingkan Yahudi, Yudaisme, Kristen, dan Katolik. Hasil survei, orang Yahudi menerapkan Ulangan 6 untuk mendidik anak mereka, benar. Murtad
hampir tidak ada, bahkan dikatakan supaya 0,0001. Tapi yang Kristen, Protestan, Katolik bisa 1-16% orang meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya Tuhan. Ini kita lihat bahwa Tuhan percayakan bagaimana pendidikan kepada anak dan rumah tangga kita masing-masing. Kita ingin anak kita di masa depan bijak, menyukakan hati kita. Sejak dini kita harus menerapkan pendidikan itu. Saya perlihatkan gambar ya ini tentang perbandingan. Kita tahu ini ada perbandingan orang yang hidup di abad ke-17. Ada orang meneliti 2 keluarga yang berbeda. Satu keluarga yang tidak beriman sampai akhir hidup mereka. Satu keluarga yang beriman, setia pada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Yaitu keluarga Max Juk, dan keluarga Jonathan. Keluarga Max ini enggak takut akan Tuhan, selalu hidup berkadang dalam dosa. Padahal berkontras dengan keluarga Jonathan Edward. Ya, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. 100 tahun kemudian keturunannya banyak kan. Dikatakan bahwa 440 hidup dalam pesta pora. 310 gelandangan pengemis, 190 pekerja seks komersial, 130 narapidana, 100 orang pencandu minuman keras, 60 mempunyai kebiasaan mencuri, 55 korban pelecehan seksual, 7 pembunuh. Itu yang keluarga Max yang tidak takut akan Tuhan. Ada konsekuensi yang harus dituai, bahkan turun-temurun. Ketika keluarga Jonathan takut akan Tuhan, apa yang terjadi? 300 orang menjadi pendeta, misionari, guru besar teologi, 120 profesor dalam bidang akademis, 110 menjadi pengacara, lebih dari 60 jadi dokter, lebih dari 60 pengarang buku terkenal, 30 orang hakim, 14 rektor universitas, 3 menjadi Kongres Amerika, dan 1 jadi wakil presiden Amerika Serikat. Yang marganya ujungnya Edward. Ini luar biasa kita lihat. Ini juga mengingatkan kita, anak bebal atau bijak, peran sentral sebagai orang tua untuk mendidik anak dititipkan. Yang berikut saya mengajak kita melihat bahwa sikap kita terhadap harta. Orang mencari harta bisa dengan berbagai cara. Pertama, kerja keras, dan yang kedua warisan mungkin, atau ketiga dengan cara yang tidak bijak, dengan cara yang fasik, penuh dengan tipu daya. Ada motivasi apa yang menggerakkannya? Ingin cepat kaya, menghalalkan segala cara. Tapi Amsal selalu mengajarkan bahwa sumber kekayaan itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang membuat kekayaan. Kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Hidup kita bergantung sama Tuhan berkat hari demi hari. Yang jelas bagaimana motivasi kita mengelola harta kekayaan. Motivasi kita mencari harta dan kita menghindari cara-cara fasik. Menipu, korupsi, neraca serong, kekejian bagi Tuhan di pasal 11 ayat 1. Ini jelas bahwa dengan bekerja keras, tidak malas tapi rajin. Orang yang malas membuat malu. Orang yang mengumpulkan di musim panas akan kaya, tapi yang tidur pada waktu panen membuat miskin. Bekerja adalah mandat dari Allah kepada manusia. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya, menjadikan ia kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar, di Amsal pasal yang lainnya. Orang yang bermasalah sedang bekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Ini jelas bahwa orang yang berhikmat, yang bijak, jelas dia akan bekerja sesuai dengan ketentuan Tuhan. Ya, kalau dengan kerja keras, pasti Tuhan akan memberkati. Bahkan Tuhan sudah menyediakan rezeki bagi anak-anaknya ketika tertidur. Bukan berarti kita pasif, malas dari bekerja, mengharapkan jatuh dari langit. Ada mandat budaya, yaitu bekerja. Bekerja yang halal, bekerja yang jujur, bekerja yang benar.
Dan apa yang kita dapatkan kita kelola. Belajar mengatur, memanage, mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sikap yang benar terwujud dalam pengelolaan hidup yang rajin dan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan demikian dengan orang fasik. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa pada dosa. Orang mengumpulkan harta benda dengan cara yang tidak benar. Ujung-ujungnya, ya saya ilustrasi gambarnya yang tadi jelas, menemui kebinasaan. Salomon menekankan bahwa kekayaan yang sejati adalah berkat daripada Tuhan. Dan manusia cenderung serakah. Keserakahan membuat orang berani melanggar ketentuan Tuhan, bahkan menghalalkan segala cara. Yang penting untung. Saya pernah katakan bahwa tahun yang lalu saya langganan beli ikan, tapi timbangannya palsu. Beli 1 kilo dapat 8 on, beli setengah ya 4 on. Udah pindah ke pastor yang baru, lewat lagi dia tawaran ikan pak, ikan pak, ikan pak. Saya bawa timbangan kue ya. Dia bilang timbang setengah kilo. Udang 50.000 setengah kilo. Udah. Saya bilang di depan matamu saya timbang ya. Ini benar. Ini udah benar Mustafa, yang ini yang benar. Kau yang enggak benar. Ada 4 on. Nah, kalau orang udah biasa hal-hal yang tidak baik, tidak jujur, jadi habit, jadi kebiasaan, susah dirubah. Gimana kalau orang lain tahu, kamu akan kehilangan pelanggan. Saya salah satunya. Kalau tidak berubah, saya tidak akan membeli udang lagi. Ini jelas bahwa manusia ingin keuntungan cepat, serakah, mengabaikan firman Tuhan. Padahal kekayaan sebanyak apapun juga tidak akan mempengaruhi keselamatan seorang, tidak bisa memberi surga. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh memburu uanglah banyak orang menyimpang dari iman. Salomo jauh sebelumnya sudah memperingatkan orang-orang akan hal ini. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri, hanya merugikan diri saja. Ya banyak nasihat-nasihat praktis di dalam kitab Amsal ini. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Ditulis dalam Pengkhotbah 5:9. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salomo berkata ini, jelas dia punya pengalaman yang luar biasa. Kekayaan Salomo, orang penafsir diperkirakan 2,2 juta triliun dolar Amerika. Bukan 2,2 juta triliun rupiah ya Indonesia ya. Tapi 2,2 juta triliun dolar Amerika. Minggu-minggu ini, 2 minggu lalu viral ya. Ada orang Indonesia keturunan ya, yang tidak dikenal dan tidak mau dikenal. Kalau dia menyumbang, dia sebagai nama hamba Allah ya, hamba Allah. Gitu. Dia menyumbang 2 triliun untuk pemerintah. Ya, Polda ya. Dan juga dia berencana katanya sih akan menyumbang 100 triliun rupiah dan akan diserahkan langsung kepada presiden kita untuk menolong Indonesia menghadapi krisis ini. Kita tahu bahwa Tuhan bisa memakai banyak cara untuk menyadarkan orang. Harta menumpuk, banyak orang menumpuk harta benda. Tidak dimanfaatkan untuk kemanusiaan. Semua juga sia-sia. Alkitab mencatat bahwa seluruh perabotan kediaman istana rumah Salomo itu semuanya terbuat dari emas murni, intan berlian permata, macam-macam. Itu nilainya jelas. 2,2 juta triliun dolar. Kalikannya berapa? Nggak terhitung. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Dia orang yang kaya, yang menyadari semua itu sia-sia tanpa Tuhan. Maka melalui Amsal ini, Allah memakai tulisan ini untuk mengajarkan kepada kita juga yang hidup pada saat ini. Bahwa ada konsekuensi hidup seseorang, mau hidup dalam kebenaran, mau hidup kudus, atau mau hidup berkanjang dalam dosa, melakukan kejahatan. Tidak ada yang tidak diperhitungkan Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, dia tetap taat apapun juga. Meskipun dia miskin, dia asal tidak miskin secara rohani. Dia akan yakin Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Pernahkah jemaat mengalami kelaparan selama pandemi? Kalau ada yang lapar, WA.
Nanti WA saya terusin ke Penatua Christian, Penatua David. Oh, ada jemaat kita yang lapar, benar kita guyup. Nggak ada kan? Ada saja cara Tuhan. Tuhan membangkitkan orang-orang yang peduli dengan sesama. Kesempatan. Orang lintas agama tidak lagi sekat-sekat, tidak lagi bangun tembok. Tembok malah runtuh oleh karena akibat COVID. Orang bisa saling peduli satu sama lain. Orang yang hidup dalam dosa atau kejahatan, harta benda diperoleh dengan kefasikan akan tidak berguna. Tidak dibawa mati. Setiap orang kaya atau miskin, apapun status sosial, hanya butuh 1 kali 2 di akhir hidupnya. Mau naik mobil merek apapun juga yang mewah, ketika meninggal juga paling banter ya ambulans yang mewah. Berapa sih gitu ya yang mengantar. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang takut akan Tuhan akan berhati-hati dalam keputusan, mempertimbangkan dan menyikapi situasi yang sulit saat ini, yaitu COVID. Kita tahu bahwa itu tidak gampang. Sudah banyak hal-hal yang membuat orang porak-poranda, rusak, kerugiannya tidak ternilai, tidak terhitung lagi karena dampak COVID. Di seluruh dunia, ingat ya, kena COVID itu bukan aib, itu bencana. Hampir 200 negara yang mengalami karena itu. Bagaimana kita bersikap, bertindak, itu sangat menentukan, memperlihatkan siapa diri kita. Iman kita akan teguh atau tidak? Akan goyah atau kuat? Kompromi atau tetap setia pada kebenaran? Kita meminta hikmat dari Tuhan agar kita bisa teguh beriman. Pusat kehidupan kita, sandaran kita hanya pada Tuhan kita. Maka kita jangan jatuh ke dalam kefasikan orang-orang duniawi. Apakah kita bijak dalam mengelola kehidupan kita, menjalani kehidupan kita? Tuhan tahu kita mungkin lapar, kita kekurangan, kita serba terbatas. Kehilangan pekerjaan, pendapatan terbatas juga. Kalau orang kaya mau makan di mana, mau makan apa? Kalau kita hari ini makan enggak ya? Mungkin begitu ya, tapi Tuhan tetap pelihara. Apakah jalan yang kita tempuh sudah sesuai dengan kebenaran? Pikiran kita, tindakan kita. Ketika orang terjepit, terpojok, dia akan langsung pikirkan jalan keluar apa, dan sebagainya. Apakah kita cermat dan bijak mengikuti perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Atau justru mengandalkan hal materi, bukan mengandalkan Tuhan? Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tapi bagi kita, harta hanya sarana. Andalan kita yang terkuat adalah Tuhan kita. Di tengah situasi pandemi ini, COVID bisa jadi menjadi ujian iman. Menjadi teguran atau peringatan bagi semua orang, termasuk kita sebagai orang percaya. Tuhan ingin membetulkan iman kita, bahwa kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Baru COVID aja diizinkan terjadi, wah udah banyak kematian terjadi, orang banyak keluh kesah, orang banyak panik. Tetap mata iman tertuju pada Tuhan. Dan tiap hari pergi ambulans, kita tahu COVID. Di nalar kita banyak kata COVID daripada kata Yesus penolongku, Yesus juru selamat. Mukjizat masih ada, bisa aja begitu ya. Di masa ini COVID ini, kita tahu bahwa kita percaya nggak bahwa Tuhan tetap hadir? Kita percaya tidak Tuhan tetap peduli? Kita percaya tidak Tuhan itu pelihara hidup kita? Maka penulis Amsal ini selalu mengatakan Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Banyak cara Tuhan memelihara kita. Para nabinya ketika kelaparannya burung gagak dikirim untuk bawa makanan. Banyak cara Tuhan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Apa yang dimaksudkan jelas? Orang yang benar, pikirannya selalu tertuju fokus pada Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhanlah yang mempengaruhi langkah hidupnya. Sehingga dia tidak kompromi dengan dosa. Tidak tersesat di tengah dunia yang sesat ini. Maka Tuhan memberkatinya. Menolongnya. Saudara kasih dalam Tuhan, hendaklah pikiran kita, fokus kita tertuju pada Tuhan dan firman-Nya di tengah situasi yang sulit. Agar kita sentiasa mengambil keputusan, mempertimbangkan dengan matang, tidak keluar daripada jalur firman Tuhan. Pikiran yang benar mengarahkan kepada kita tindakan yang benar, karena firman Tuhan jadi standar utama, standar yang tetap
dan yang terpenting dalam kehidupan kita. Pilihan ada pada kita masing-masing. Kita ingat bahwa setiap tindakan, pilihan, keputusan kita dan cara hidup kita ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita lewat firman Tuhan hari ini. Konsekuensi kehidupan. Pikirkanlah Tuhan di tengah situasi kita. Dan juga kita jangan sampai menyimpang seperti orang dunia. Kita yakin, kita terus berdoa agar di tengah dunia yang penuh dengan pencobaan dan penderitaan ini, COVID masih belum berakhir. Bisa jadi akan tambah luar biasa orang terpapar dengan berbagai varian, tapi tidak jangan takut. Juga bukan berarti kita sembarangan, terprokes, tetap mau divaksin, jangan nolak vaksin. COVID telah membawa orang mencucurkan air mata yang begitu deras, habis-habisan. Tapi Tuhan tak peduli. Ingat, orang benar tidak dibiarkan Tuhan untuk kelaparan. Dan kita masih diizinkan bekerja tetap sesuai dengan firman Tuhan. Jangan seperti cara orang fasik. Harta tidak membawa kekekalan. Tapi takut akan Tuhan, percaya pada Tuhan, membawa kita akan sukses kepada tujuan akhir kita, yaitu panggilan surgawi bersama Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh belajar dari firman Tuhan lewat Raja Salomo yang menulis Amsal-Amsal. Nasihat yang supaya kami bisa hikmat dan bijaksana. Sumber hikmat itu adalah Tuhan, dan hikmat itu sendiri ada Yesus Juru Selamat kami. Yang memanggil kami dari kegelapan dosa, menyelamatkan kami. Menempatkan kami di tengah dunia ini menjadi cahaya Tuhan, terang Tuhan, garam dan terang bagi dunia ini. Agar hidup kami berdampak bukan terbawa arus dunia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu bagi kami. Sepanjang masa berapa tahun ini, setahun lebih, Indonesia dilanda COVID. Tapi Tuhan tak pelihara kami. Tuhan mengizinkan kami ada terpapar. Dan Tuhan juga memanggil beberapa saudara kami dalam COVID ini. Apapun itu Tuhan, kami tahu hidup dan mati kami adalah milik Kristus. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Ariston Patiasina yang sedang dirawat di rumah sakit. Ibu Acen juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Tadi kami Farel Christian Suaryono yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan juga berdoa Tuhan yang sedang sakit, Yosi yang sedang sakit, Tuhan juga menyembuhkannya Tuhan. Itu saudara-saudara kami yang dalam pemulihan, Mama dari Ibu Sinukaban, Ibu mertua dari Bapak Aim Bangun, Pak Alex, Ibu Alex, Ibu Dorlan, Ibu Jenda Bangun, Ibu Liliana Nelly, Yusuf adik Pak Yusuf, Yunus adik Pak Yusuf, kayak juga saudara-saudara kami yang terpapar COVID dan telah sembuh. Dan dalam pemulihan terus memberkati. Baik keluarga Pak Bambang, keluarga Hasto, Pak Luther, Widya Windy, Hendro Bangun, Gresiana. Terus Tuhan pulihkan keadaan mereka. Mereka dapat beribadah, melayani, dan juga bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Kami juga untuk keluarga Bapak Heru Hernowo dan pemulihan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Penatua Jidit Ilka Napitupulu, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Tuhan berbalas kasihan. Kami juga berdoa bagi kami agar juga mentaati prokes kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Agar kami dapat bersama-sama mengurangi atau melawan paparan COVID yang merajalela di Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dan pekerjaan usaha, untuk pendidikan anak yang membutuhkan biaya, ekonomi dan keluarga Tuhan memberkati. Pasangan hidup yang rindu memiliki keturunan Tuhan juga memberkati. Untuk masa kehamilan Ibu Natalia Sianipar, Ibu Metia, Tuhan juga memberkati, menjaga, menolong, jika pada waktunya mereka dapat melahirkan dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga para pensiaan, keluarga besarnya, karena ibunda tercinta telah dipanggil Tuhan pada tanggal 27 Juli yang lalu.
Kami berdoa Roh Kudus menghibur, menguatkan keluarga besar ini. Sehingga mereka tetap kuat menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang berulang tahun kayak beruntuk Glory Albertina Patiasina, untuk Juwita Trianti, untuk Ibu Trihani Ginting, dan juga Dwi. Kayak berdoa Tuhan, bertambah usia saudara-saudara kami ini semakin berhikmat, bijaksana. Terus diberkati dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita juga berdoa Tuhan untuk pergumulan GKSP. Tuhan juga menolong, memberkati. Kami berdoa Tuhan, aset yang terbengkalai dalam sengketa dan sebagainya, Tuhan menolong agar ada jalan keluarnya. Kita juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di masa pandemi ini, tetap setia beribadah meskipun belum bertatap muka di gereja, masih di rumah. Tidak mengurangi sukacita kami, hikmat untuk sentiasa beribadah bersama keluarga. Di masa pandemi ini, menyatukan keluarga kami Tuhan, pakai sehingga keluarga-keluarga boleh berkumpul untuk bersekutu bersama-sama. Bangsa negara kami Tuhan untuk vaksin, saya berdoa Tuhan yang terus dijalankan agar dapat tercapai 70% masyarakat mengalami kekebalan. Untuk ekonomi negara, untuk pemimpin bangsa, Tuhan memberkati. Kita juga berdoa Tuhan bangkitkan orang-orang kaya di Indonesia yang boleh menyerahkan bagian harta benda mereka untuk menolong pemerintah dan meringankan beban negara dan mengatasi penderitaan COVID untuk kesehatan dan pembangunan ekonomi. Saya berdoa Tuhan untuk rakyat yang masih membangkang, membandel, lebih percaya dengan berita-berita hoax, sadarkan mereka. Mereka harus warga negara yang baik, harus mendukung pemerintah yang baik. Biar belas kasihan kemurahan Tuhan berlaku bagi Pak Jokowi bersama kabinet, menteri kabinet yang ada, kepala daerah dari pusat sampai daerah, dapat satu pikir untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ini. Terus mengandalkan Tuhan, merendahkan diri di depan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami yang bertugas melayani hari ini juga Tuhan berikan kemampuan, kesehatan. Dan juga akan bertugas di minggu yang akan datang, Tuhan juga siapkan dan juga berikan kesehatan dan kemampuan. Dan sukacita, dan juga jemaat tetap setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Setiap pergumulan bisa diserahkan kepada Tuhan. Biar kami selalu dibangkitkan untuk rasa peduli, saling menolong, saling menegur, saling mendoakan, saling berbagi, jika kami bersama-sama disanggupkan Tuhan melewati penderitaan COVID ini. Kami bersama-sama tetap setia kepada Tuhan dalam segala apapun juga. Tidak menyangkal Tuhan. Tidak memakai cara-cara yang fasik dan mempertahankan hidup kami. Inilah doa kami Tuhan. Yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mengaku pengakuan ini. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang menderita di bawah pemerintahan, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan.
Seperti ayat firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita dalam Mazmur 96 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan terdiri dari 3 kotak. Yang pertama, kotak pertama untuk kas gereja, kotak kedua untuk anggaran akhir tahun, dan dikarenakan hari ini adalah minggu pertama, maka terdapat kotak ketiga untuk perpuluhan. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer via Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening 47307058820. Uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan di dalam kotak persembahan di gereja pada pukul 5 sore sampai jam 7 malam. Dan bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Baik Bapak Ibu, mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian dari PKJ 147 ayat pertama dan yang kedua, di sini aku bawa Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan yang kami boleh nikmati Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan secara online, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Tuhan untuk setiap kami, untuk kami tetap selalu tabah, sabar Tuhan menjalani pergumulan hidup kami Tuhan, baik dalam usaha pekerjaan kami maupun dalam kondisi saat ini Tuhan, terutama untuk kesehatan kami. Dan biarlah Engkau berkuasa Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai rasa syukur Tuhan atas berkat yang kami boleh terima Tuhan sampai saat ini. Berkati Tuhan untuk persembahan ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan tangan-Mu Tuhan, baik di dalam maupun di luar gereja. Berkati untuk setiap kami yang boleh memberikan persembahan Tuhan, agar tetap dapat bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang kami boleh terima Tuhan, apapun Tuhan kondisi kami saat ini. Berkati kami Tuhan, dan terimalah persembahan kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat, dalam situasi yang sedang kita alami, Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan serta menolong kita. Karena Dialah satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita membawa berita Injil sukacita dalam kehidupan kita dengan menyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 426 ayat pertama dan keempat, kita harus membawa berita. Kita
berkat kasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Satu. Baik, Bapak Ibu jemaat terkasih, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk peran sertanya pada ibadah kita pagi hari ini. Kepada Bapak Fabio, selamat hari Minggu. Ibu Rosa, selamat hari Minggu. Pak